Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatullah kita dapat berjumpa pada kali ini. Saya atas nama Muhammad Syukur dari kelas PTE 02 akan mempresentasikan tugas PowerPoint dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema kurikulum. Bagaimana itu kurikulum? Apakah Anda penasaran? Ya, saya juga penasaran. Mari kita lihat selanjutnya. Oke, pada singkatnya saya akan masuk ke apa itu kurikulum. Kurikulum itu secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kure berasal dari dunia olahraga. Pada zaman Yunani kuno, di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Ya, secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempati oleh diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut bahasa Latin, kurikulum berasal dari jalur pacu, dan secara tradisional kurikulum sekolah disajikan seperti itu atau ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Size 1976.6. Kita akan masuk ke nomor 2, yaitu konsep-konsep kurikulum yang terdiri dari 1. Kurikulum sebagai jalan meraih jasa. Yang kedua itu kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Yang ketiga itu kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. 5. Kurikulum itu sebagai pengalaman belajar. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangannya yang ada dalam masyarakat. Kurikulum merupakan contoh adanya landasan-landasan pengembangan dan kurikulum yang seringkali disebut sebagai determinan atau faktor penentu perkembangan kurikulum, yaitu ada 5, yaitu landasan filosofis, landasan sosial budaya agama. Yang ketiga, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Yang keempat itu landasan kebutuhan masyarakat. Yang kelima itu adalah landasan perkembangan masyarakat. Oke, kita lanjut nomor 4. Pada nomor 4, komponen perkembangan kurikulum, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan sebagai komponen kurikulum merupakan kekuatan fundamental yang peka sekali, yang karena hasilnya kurikuler yang diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Yang kedua itu adalah materi atau pengalaman belajar. Memilih dan menyusun isi atau komponen kedua dari kurikulum supaya keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara yang baik, paling efektif, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada organisasi. Jika kurikulum merupakan suatu rencana untuk belajar, maka isi dan pengalaman belajar membutuhkan perorganisasian sedemikian rupa sehingga berguna bagi tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat kurikulum, mungkin merupakan aspek kegiatan yang dipandang paling kecil. Oke,
Kita akan lanjut pada bagian 5, yaitu tahap-tahap pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, perkembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut. Ada 7 tahap. Ya, tahap 1 itu adalah studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Yang kedua itu perencanaan kurikulum atau draft awal. Tahap 3 itu perkembangan secara rencana operasional kurikulum. Dan tahap keempat itu adalah pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Dan tahap 5 itu adalah implementasi kurikulum. Dan tahap ke-6 itu adalah monitoring dan evaluasi kurikulum. Tahap 7 yaitu perbaikan dan penyesuaian. Oke, kita masuk ke bagian ke-6, yaitu fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum itu adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu adalah segala aspek untuk mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana, serta pesarannya lainnya. Kurikulum sebagai program belajar dan bagi siswa yang disusun secara sistematis dan logis diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat terencana dan harapan menurut Alexander English. Atau fungsi kurikulum itu meliputi ada 6. Yang pertama itu adalah fungsi penyesuaian. Yang kedua itu adalah fungsi integrasi. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. 4. Fungsi persiapan. Dan kelima itu adalah fungsi pemilihan. Dan yang terakhir atau 6 itu adalah fungsi diagnostik. Kita masuk pada bagian 7, yaitu peranan kurikulum. Menurut Omar Hamelik, pada tahun 1990, kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya paling tidak dapat ditentukan dengan 3 jenis kurikulum. Yang pertama itu adalah peranan konservatif, menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Yang kedua itu adalah peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Perang kreatif menekan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangannya. Yang ketiga itu adalah peranan aktif. Peranan aktif ini latar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Kita lanjut ke bagian 8, yaitu model-model perkembangan kurikulum. Berikut ini merupakan beberapa model-model perkembangan kurikulum. Ada 3, yaitu yang pertama itu adalah model administratif atau Lenstap. Yang kedua itu adalah model Grand Trup. Yang ketiga itu adalah model Value Camp. Oke, kita lanjut pada bagian 9, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia itu ada 10. Yang pertama itu adalah kurikulum 1947. Yang kedua itu adalah kurikulum 1952 atau Renjana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga itu adalah kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Yang keempat itu adalah kurikulum 1968. Yang kelima itu adalah kurikulum periode 1975. Yang keenam itu adalah kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang ketujuh itu adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1990.
99. Pada bagian 8, kurikulum 2004 atau KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada bagian 9 yaitu kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran pada tahun 2006. Pada tahun 2013 itu termasuk bagian 10 yaitu kurikulum periode 2013. Alhamdulillah, saya sudah mempresentasikan tugas PPT atau PowerPoint saya dengan tema kurikulum. Jika ada yang kurang paham dengan perkataan saya yang tadi atau yang saya bicarakan, bisa Anda langsung membaca saja ke belakang saya ini. Oke, baiklah. Saya atas nama Muhammad Syukur dari PTE 02 telah mempresentasikan kurikulum itu. Oke, baiklah, dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.